A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus yaitu Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh." Quran Surah Al-Baqarah 87. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Quran Surah Ali Imran 21. Demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada satu orang dengan sebab perantara dirimu, hal itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga wilayah Arab kembali menjadi tanah yang subur, banyak padang hijau dan sungai-sungai, hingga orang yang melakukan safar antara Irak dan Makkah tidak ada yang ditakuti selain kegelapan di jalan. Dan tidak muncul kiamat sampai terjadi banyak pembunuhan." Hadits riwayat Ahmad 8833. Dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan penggembala kambing, kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Hadits riwayat Muslim. Wahai Rasulullah, dan siapakah para penggembala, orang yang tidak memakai sandal, dalam keadaan lapar dan yang miskin itu? Beliau menjawab, orang Arab. Musnad Ahmad, nomor 2926. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hari kiamat tidak akan tiba sampai ada api yang keluar dari tanah Hijaz, sehingga leher unta yang di Busra bisa terlihat." Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya perbuatan yang paling kutakuti akan menimpa umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut." Hadits riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh dilaknat orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan kaum Lut." Hadits riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan zina, sutra, hammer, dan alat-alat musik." Hadits riwayat Bukhari. Mimpi ke-16, raja tua yang dikurung, musik, perzinahan dan LGBT. Aku bermimpi sedang berada di Jazirah Arab. Aku sedang menuruni tangga menuju ke ruangan bawah tanah. Aku turun dengan mengikuti seorang laki-laki yang berwajah Arab. Ia adalah pengawal istana yang berseragam hitam-hitam. Ia membawa sebuah nampan yang berisi makanan dan minuman yang kelihatannya enak, dan sesampainya di bawah tanah, aku melihat ada ruangan yang bentuknya seperti penjara. Dan di dalam penjara itu ada seorang kakek tua berwajah Arab yang sudah sangat renta. Rambut dan jenggotnya sudah memanjang dan memutih semua. Ia memakai baju tidur warna putih bersih. Ada kain panjang putih di lehernya seperti syal. Ia sedang duduk di atas tempat tidurnya, yaitu spring bed putih yang cukup mewah, yang dilapisi kain yang putih bersih juga. Lalu pengawal istana yang berpakaian hitam-hitam itu masuk ke dalam penjara. Ia meletakkan makanan dan minuman untuk kakek tua itu, lalu ia keluar ruangan. Ternyata kakek tua itu tidak disiksa. Ia hanya dikurung dan dipenjara. Tapi aku tidak tahu apa penyebab kakek tua yang berpakaian serba putih itu dipenjara. Di luar penjara itu, ada beberapa orang penjaga juga, dan mereka semuanya juga berpakaian hitam-hitam. Lalu kembali aku memperhatikan kakek tua yang berpakaian serba putih itu.
Ia terlihat sangat sedih dan tidak berdaya. Lalu ia menangis. Aku merasa sangat kasihan melihatnya. Ia melihat ke arah bawah di dekat tempat tidur putihnya. Dan saat aku ikut melihat apa yang ia lihat, aku langsung kaget dan beristighfar. Ternyata di situ tergeletak tulang belulang manusia yang berserakan. Kakek itu tambah menangis pilu. Aku merasakan tulang belulang itu adalah anggota keluarganya sendiri. Mereka itu sebelumnya telah diperlakukan sama, sebagaimana dirinya diperlakukan saat ini. Tiba-tiba dari arah atas, aku mendengar suara yang datang di mimpiku yang sebelumnya itu datang. Dan suara itu berkata, saat Zulkifli dan Yahya masih hidup, mereka diperlakukan seperti itu juga. Tapi aku masih bingung, karena aku belum paham dengan apa yang dimaksudkan oleh suara itu. Lalu aku meninggalkan ruangan penjara itu, dan naik ke atas dengan melewati tangga. Dan sesampainya di atas, aku lalu masuk ke dalam istana. Aku masuk ke sebuah ruangan yang sangat luas dan mewah. Di setiap pintu dan jendela kulihat gorden-gorden yang sangat indah, dan ada sebuah meja besar dan panjang yang bentuknya oval beserta kursi-kursinya yang elegan. Aku merasa ruangan ini seperti tempat para pejabat istana melakukan rapat atau persidangan. Aku melihat banyak penjaga istana yang sedang sibuk mempersiapkan sebuah rapat yang akan diadakan di sini. Lalu kulihat seorang penjaga berkata pada temannya, nanti akan ada rapat perundingan yang dipimpin oleh seorang anak dari kakek tua yang dikurung itu. Tapi aku belum paham dengan perundingan apa yang dimaksudkannya. Akhirnya mereka selesai melakukan persiapan rapat itu, lalu mereka keluar ruangan, dan aku juga ikut keluar dari ruangan itu. Di luar ruangan ternyata ada sebuah panggung musik modern yang mewah yang sudah disiapkan. Aku melihat para anggota dan pejabat kerajaan sudah datang. Mereka langsung disambut oleh hiburan musik. Aku melihat di panggung itu sudah ada sepasang penyanyi laki-laki dan perempuan yang berpakaian glamor. Yang perempuan memakai rok pendek warna pink kelap-kelip. Mereka bernyanyi dengan sangat mesra dan bersemangat dengan diiringi musik yang menghentak-hentak. Aku sungguh merasa sangat terganggu dengan bisingnya suara musik itu. Lalu kuputuskan untuk berjalan pulang. Aku berjalan dengan melewati rumah-rumah penduduk di kota di Jazirah Arab ini. Dan saat aku melewati sebuah gang kecil, aku melihat ada seorang laki-laki yang mengendap-endap. Dia hendak masuk ke dalam sebuah rumah melalui jendelanya. Aku sangat kaget dan menyangka ia hendak mencuri. Lalu aku mengawasi apa yang hendak ia lakukan. Tapi ternyata aku salah. Ia bukan hendak mencuri, karena kulihat seorang wanita langsung membukakannya jendela. Dan laki-laki itu masuk ke dalam kamar wanita itu. Lalu aku menoleh jendela yang di sebelahnya. Kulihat ada seorang laki-laki yang kurasakan ia adalah suami dari wanita tadi. Ia sedang asyik dengan HP-nya dan tidak tahu apa yang dilakukan istrinya di kamar di sebelah. Dan kembali aku melihat ke jendela yang di sebelahnya. Mereka berdua tertawa-tawa dengan perbuatan maksiat yang mereka lakukan di kamar wanita itu. Aku jadi sangat kaget dan prihatin dengan pemandangan yang kusaksikan itu. Lalu aku lanjut berjalan pulang dengan perasaan geram. Bisingnya suara musik dari istana masih terdengar dengan kerasnya. Lalu aku melanjutkan berjalan pulang. Dan di tengah jalan lagi-lagi aku menemukan dua orang laki-laki yang bergandengan tangan. Mereka terlihat sangat mesra seperti sepasang suami istri. Aku sangat risih melihat mereka. Tapi aku berusaha tetap berpikir positif, walau apa yang kulihat itu di luar kewajaran. Aku berkata sendiri, mungkin mereka hanya bersahabat. Aku melanjutkan lagi berjalan pulang, hingga aku terbangun. Hikmah mimpi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa
selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran Surah An-Nisa, ayat 157. Dari Zubair bin Adi, ia berkata, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kami mengadu kepadanya tentang apa yang kami rasakan dari kekejaman Al-Hajjaj. Selanjutnya Anas berkata, bersabarlah kalian. Sesungguhnya tidak akan datang suatu masa kepada kalian, kecuali zaman yang datang sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya, sehingga kalian menemui Rob kalian. Maksudnya, sesudah meninggal dunia. Aku mendengar hal itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits riwayat Al-Bukhari, nomor 7068. Tidak ada suatu zaman kecuali lebih buruk dari sebelumnya, yakni lebih buruk dalam hal agamanya. Keburukan ini bukan berarti keburukan secara mutlak dan umum, tetapi terkadang buruk pada hal tertentu dan baik pada hal yang lain. Bersabar terhadap para pemimpin sekalipun mereka itu berbuat zalim dan aniaya, karena kamu dan mereka memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Ta'ala. Kelak mereka akan menjadi lawanmu pada hari kiamat, jika mereka menzalimimu. Janganlah kamu mengira bahwa kezaliman yang ada di dunia akan pergi begitu saja tanpa ada pertanggungjawabannya, karena hak makhluk akan ditunaikan pada hari kiamat. Maka kamu akan duduk bersama mereka di hadapan Allah Ta'ala untuk diadili dengan seadil-adilnya. Bersabarlah dan tunggulah kelapangan, maka kamu akan memperoleh ketenangan jiwa dan ketetapan hati. Menunggu kelapangan merupakan ibadah kepada Allah. Manusia itu tergantung dari agama penguasanya. Apabila pemimpin menzalimi manusia dan rakyatnya, maka biasanya hal itu disebabkan karena perbuatan dan kezaliman manusia itu sendiri juga. Hijaz adalah segitiga akhir zaman, di mana isyarat menunjukkan Najd, Syam dan Yaman. Dari Sauban radhiyallahu anhu, katanya, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan berbunuh-bunuhan dekat tempat simpanan Ka'bah kamu. 3 beradik, semuanya adalah anak-anak kepada seorang bekas khalifah. Kemudian tidak seorang pun antara mereka yang dapat harta itu atau menjadi khalifah. Kemudian muncullah panji-panji hitam dari sebelah timur. Lalu mereka akan membunuh kamu semua dengan satu pembunuhan yang paling dahsyat, yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana kaum pun. Kemudian Baginda menyebutkan sesuatu yang saya tidak berapa ingat. Kemudian Baginda bersabda, maka apabila kamu semua melihatnya, hendaklah kamu segera berbaiat kepadanya, walaupun terpaksa merangkak di atas salju. Karena di sisinya adalah Khalifah Allah, yaitu Imam Mahdi. Hadits riwayat Ibnu Majah. Ummu Salamah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akan ada perselisihan saat salah seorang khalifah meninggal dunia. Kemudian keluarlah seorang khalifah dari Bani Hashim. Dia datang ke Makkah dan orang-orang menyuruhnya keluar dari rumahnya. Lalu ia pergi ke Ka'bah di antara rukun Hajar Aswad dan Makom Ibrahim. Maka, dikirimlah beberapa pasukan dari negeri Syam untuk membunuhnya. Hadits riwayat At-Tabrani. Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka menguasainya. Kemudian muncullah panji-panji hitam dari arah timur, lantas mereka membunuhmu dengan pembantaian yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal. Lalu bersabda, jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadits riwayat Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar berkata, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Allah, berkahilah Syam kami. Ya Allah, berkahilah Yaman kami. Wahai Rasulullah, dan Najd kami. Rasulullah berkata, ya Allah, berkahilah Syam kami. Ya Allah, berkahilah Yaman kami. Dan berkata, ya Rasulullah, untuk Najd kami. Rasulullah menjawab, fitnah, 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 berkata 3 kali.
Di sana ada keguncangan-keguncangan dan malapetaka. Dan di sana akan muncul tanduk setan, Syahih Bukhari.